Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini kita sama-sama dalam rangka penutupan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk calon peserta didik baru tahun pembelajaran 2020-2021. Dan tak lupa pula kita senantiasa mengirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga, peserta keluarga, sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Dan saya hormati para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru dan Staf, serta terutama pada panitia, baik Dewan Guru dan Staf dan OSIS. Pertama-tama, marilah kita senantiasa tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan, kemudian nikmat karunia dari Allah, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Masa pengenalan lingkungan sekolah sudah dilaksanakan selama 3 hari, yaitu mulai dari hari Senin, Selasa dan Rabu, itu tanggal 13, 14, dan 15. Dan akhirnya pada hari ini kegiatan MPLS sudah selesai, dinyatakan selesai. Dan pada kegiatan itu sudah dilaksanakan walaupun melalui Vicon atau melalui webinar, tentunya tidak sama dengan dilaksanakan secara langsung. Tentu ada hal-hal yang sangat terbatas, sehingga kegiatan ini mungkin tidak seluruh calon peserta didik baru bisa mengikuti dengan baik, tetapi harapan saya agar seluruh siswa bisa melihat dan menyimak seluruh rangkaian kegiatan yang ada, walaupun itu melalui YouTube, kemudian atau melalui FB atau melalui medsos yang lain. Ya, jadi pada kesempatan ini pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru, panitia dan OSIS atas kerjasama, atas semangatnya sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, tentunya dengan kerjasama yang baik dari seluruh elemen atau stakeholder yang ada, sehingga kegiatan ini sudah bisa berlangsung dan bisa dilaksanakan sampai hari ketiga atau hari terakhir. Nah itu, dan kemudian yang berikutnya bahwa mohon maaf apabila pada kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, karena kita memang manusia biasa dan memiliki keterbatasan, keterbatasan dalam melaksanakan sesuatu. Kita merencanakan tetapi hanya kemampuan merencanakan dan melaksanakan. Ya, jadi mengenai hasil adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan saya kepada calon peserta didik baru bahwa mulai besok waktu sudah akan dinyatakan bahwa menjadi peserta didik baru ke SMA Negeri 1 Subatik. Walaupun ada laporan dari panitia bahwa ada beberapa orang yang tidak ikut karena mungkin berada di luar daerah, ada di Sulawesi, ada di Nunukan, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan ini, tidak bisa mengikuti. Dan mungkin jadi harapan yang untuk yang tidak mengikuti, beberapa orang agar bisa melihat dan apabila dia memang ingin menjadi siswa atau menjadi peserta didik SMA Negeri 1 Subatik, jadi saya harapkan supaya melihat di YouTube atau di FB atau di medsos yang lain rangkaian acara atau materi-materi yang ada di MPLS atau di masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun pembelajaran 2020-2021 untuk SMA Negeri 1 Subatik. Nah kemudian sebagai informasi juga di akhir akan ditutup ini bahwa
persiapkan diri ya untuk kelas 10 atau peserta didik baru, karena sistem yang digunakan adalah sistem baru, yaitu adalah sistem kredit semester atau SKS. Ya tentunya anakku sekalian perlu persiapan diri lebih awal, dan kita juga akan laksanakan nanti tindak lanjut sosialisasi kepada orang tua, kepada komite dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Sebatik bahwa SMA Negeri 1 Sebatik pada tahun pembelajaran ini, pembelajaran baru, akan dilaksanakan sistem kredit semester atau SKS diterapkan di sekolah kita. Nah, untuk itu calon peserta didik baru bersama dengan orang tua, kemudian orang tua dan wali, kemudian seluruh elemen masyarakat harus mempersiapkan, termasuk juga adalah institusi SMA Negeri 1 Sebatik sebagai satuan pendidikan itu harus mempersiapkan diri dengan baik. Ya, karena ini adalah hal yang baru untuk mengembangkan pendidikan di tapal batas di beranda NKRI di Sebatik. Jadi tentunya kegiatan ini diharapkan sangat bermanfaat terutama untuk calon peserta didik baru sebagai bekal nanti, ya, sebagai bekal, karena di dalam kegiatan MPLS itu ada materi-materi yang nantinya menunjang untuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sebatik untuk di masa COVID atau di masa darurat COVID ini dilaksanakan dengan proses PJJ atau BDR. Ya, PJJ itu pembelajaran jarak jauh, kemudian BDR itu adalah belajar dari rumah. Ya, tentunya harus didukung oleh orang tua dan harus diawasi orang tua, kerjasama orang tua, sehingga proses pembelajaran nanti yang mulai besok akan dilaksanakan itu dipantau dan didukung dan diawasi oleh orang tua di rumah, ya, sehingga pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Kemudian saya sampaikan kepada peserta didik baru bahwa rangkaian pembelajaran BDR atau PJJ harap dilaksanakan dengan baik, ya, dilaksanakan dengan baik, kemudian diikuti dengan baik, dan seluruh tugas-tugas harus diselesaikan dan diikuti arahan dan penyampaian dari Dewan Guru, sehingga tugas-tugasnya bisa terpenuhi dengan baik setiap KD. Nah, ini karena per KD itu harus ada nilai yang terinput masuk, apalagi menggunakan sistem SKS. Nah, itu jadi tolong dipersiapkan diri dengan baik, ya. Kemudian mengenai nanti sarana atau mengenai kelengkapan untuk siswa nanti dia akan dibicarakan di kemudian, seperti pengadaan baju olahraga, kemudian batik, kemudian kelengkapan yang lain, atribut-atribut lain itu akan nanti dibicarakan, dan itu disediakan ada di koperasi sekolah. Silakan untuk di anak-anakku yang calon peserta didik baru untuk pengadaan sebagian dari atribut dan kelengkapan peserta didik baru itu ada di koperasi sekolah, ya. Kemudian yang untuk sementara karena belum sekolah, ya, menggunakan atribut yang biasa, atribut yang pada umumnya. Yang penting nanti proses pembelajaran dilaksanakan secara jauh menggunakan melihat etika, ya, etika untuk medsos itu, ya, jangan sampai nanti proses pembelajaran yang dilaksanakan ada yang tidak pakai yang laki-laki itu ada yang hanya pakai singlet saja. Jadi pada saat mengikuti pembelajaran kita juga menggunakan baju yang rapi, yang sopan dan rapi. Nah itu ada sebagai tambahan. Jadi alhamdulillah kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah hari ini sudah dinyatakan dengan berakhir. Mengenai laporan dari panitia, jumlah yang melaksanakan dengan baik, kemudian ada yang tidak melaksanakan, nanti akan kami terima dan akan diadakan tindak lanjut, bagi anak-anakku yang tidak ikut. Harap segera membuka video dan melihat di YouTube
supaya bisa memahami dan mempelajari materi-materi yang telah diberikan. Mungkin itu ya dari saya, ya. Mari kita sama-sama menutup kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk calon peserta didik baru tahun pembelajaran 2020-2021 dengan mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.